Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus dimanapun berada. Saya percaya bahwa pagi hari ini sebelum kita menjalankan aktivitas kita di sepanjang hari ini, bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi dan Tuhan Yesus selalu mencintai Bapak Saudara jemaat Tuhan dimanapun berada. Salam kasih dari Tuhan Yesus buat kita semuanya, baik yang ada di kota Situbondo maupun di luar kota Situbondo. Saya percaya dan kita yakin bahwa hari-hari yang kita lewati, baik pagi hari ini kita akan menjalani aktivitas kita hari ini, kita mau mengatakan bahwa kita selalu mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan, sehingga hari ini kita boleh bangun, kita ada dalam keadaan tubuh yang sehat, dalam keadaan tubuh yang baik. Itu semua hanya kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan Yesus yang Tuhan sudah berikan pada kita semuanya. Dan kita tidak lupa untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mengerjakan semuanya itu. Karena banyak manusia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu memegang kendali atas kehidupan kita, sehingga mereka boleh melewati hari-hari mereka dengan biasa, tanpa mengucap syukur, tanpa berterima kasih, dan mengingat segala kebaikan Tuhan mereka terima dalam hidup mereka, karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu memegang kendali atas hidup mereka. Hari-hari ini dan sampai saat hari ini, beberapa bulan waktunya kita melewati masa-masa yang sulit dalam pandemi COVID-19 ini yang kita alami, dan kita sudah melewati beberapa bulan. Saya tahu mungkin situasi ini terjadi, kita tidak mengendaki secara manusia, tetapi pada pagi hari ini saya ingin membawa bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik itu banjir, gempa, ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan, baik saat ini wabah pandemi COVID-19, saya percaya bahwa semuanya itu adalah atas kendali dan izin Tuhan terjadi. Saya tidak mau melihat apa ini karena ulah manusia ataupun ini karena hal yang disengaja pun tidak sengaja, tetapi kalau Tuhan Yesus tidak mengizinkan hal ini terjadi, bahwa ini pun tidak akan terjadi di masa-masa saat ini. Bukan hanya di negara kita, tetapi di seluruh dunia kita mengalami masa ini. Saya ingin katakan satu hal, bahwa semua itu terjadi dan atas kendali, dan ada kuasa yang lebih besar mengendalikan dan memegang, yaitu kuasa dari Tuhan Yesus. Dia mengizinkan semua ini terjadi supaya manusia bertobat dan supaya kita kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita baca dalam Matius 3 ayat yang kedua. Matius 3 ayat yang kedua kita baca, di sana dikatakan bahwa bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kita baca lagi juga di dalam Matius 18 ayat yang ketiga. Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Satu ayat lagi, Markus 1 ayat yang ke-15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah. Pandemi COVID-19, saya yakin bahwa ini adalah maksud Tuhan buat kita, supaya kita bertobat dan kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Ini adalah suatu kesempatan dan peringatan Tuhan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semuanya. Tuhan Yesus masih mengasihi saudara dan saya. Pandemi COVID-19 memang
benar-benar menakutkan, tetapi itu adalah salah satu cara Tuhan mengasihi kita untuk memperingatkan kita bahwa kemurahan Tuhan itu adalah luar biasa. Kita tidak mau menganggap sepi kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semuanya. Peringatan-peringatan itu harus kita respon dengan baik, harus kita respon dengan suatu hati kita yang tertegur untuk kita bertobat. Sebab di dalam Matius 3 ayat kedua tadi, bertobatlah sebab kerajaan surga itu sudah dekat. Kemurahan-kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, peringatan Tuhan itu jangan kita lewatkan dan jangan kita anggap sepi segala sesuatu kemurahan Tuhan. Karena di dalam Roma 2 ayat 4 sampai 8 kita baca. Roma 2 ayat yang keempat sampai ke-8. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah itu menuntut engkau kepada pertobatan? Dikatakan ayat yang keempat, Roma 2 ayat yang keempat, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah itu adalah untuk menuntun kita di dalam pertobatan? Itulah maksud dari Allah, teguran yang Allah berikan kepada kita. Hari-hari ini yang kita alami, baik COVID-19 ini, itu adalah maksud dari Allah sesuai Roma 2 ayat keempat ini, bahwa itu adalah maksud kemurahan Allah supaya menuntun engkau kepada pertobatan. Ayat kelima, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukum Allah yang adil akan dinyatakan. Ayat yang ke-6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 dikatakan bahwa yaitu hidup kekal kepada mereka dengan tekun berbuat baik. Mari kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang masih jahat yang waktu-waktu lalu kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada jalan-jalan Allah. Dan mungkin dalam masa-masa COVID ini beberapa bulan kita lewati, dan kita hari-hari ini akan memasuki new normal. Kita mau tidak hanya fokus kepada kepentingan pribadi kita, baik kebutuhan jasmani kita, keuangan kita, keluarga kita, tetapi kita mau beralih kepada hal-hal yang ilahi sesuai ayat yang ke-7 ini, Roma 2 ayat ke-7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan Allah, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Kita mau mencari hal-hal yang ilahi, hal-hal yang mulia, hal yang baik, sehingga ibadah yang kita kerjakan adalah ibadah yang mengasihi. Bukan hanya ibadah yang berada di dalam gedung gereja, tetapi ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang mengasihi secara manusia. Sehingga di sini dikatakan kita akan menerima kehidupan kekal, dan kita akan melakukan hal-hal yang mulia, hal yang ilahi, dan hidup kita akan diberkati. Saya menyampaikan pada pagi hari ini, kita akan melewati hari ini, kita akan melewati dengan sukacita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kiranya Tuhan Yesus akan memberkati Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan Yesus akan mengasihi, dan Tuhan Yesus akan memberi kemenangan, membawa kita kepada hal-hal yang lain, hal-hal yang lebih maju, yaitu hal-hal yang ilahi, hal-hal yang mulia, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak akan berbuat jahat lagi, kita tidak berbuat hal yang tidak berkenan lagi, tetapi kita akan berpaling dan meresponi semuanya ini, bahwa kita harus berbalik kepada jalan-jalan Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.